Stop perundungan. Ciptakan sekolah yang bebas dari perundungan. Apakah kamu pernah mendengar atau mengalami dipanggil dengan menyebutkan tampilan fisik yang membuat kamu tidak nyaman? Nah, itu adalah bagian dari perundungan. Sebetulnya, apa itu perundungan atau yang sering kita dengar bullying? Perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Perundungan di dunia nyata terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perundungan fisik, seperti digigit, dipukul, ditendang, dicubit, ditinju, dijambak, dan bentuk serangan fisik lainnya. Yang kedua adalah perundungan verbal, berbentuk intimidasi atau ancaman kekerasan, panggilan nama tertentu, ejekan, atau komentar fisik, maupun menyebutkan ras tertentu. Dan terakhir adalah perundungan relasional. Contohnya adalah menyebabkan rumor negatif mengenai orang lain, mengabaikan seseorang dalam suatu kelompok, maupun membocorkan rahasia kepada orang lain. Perundungan dapat terjadi juga di dunia maya atau dikenal dengan istilah cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah bullying atau perundungan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Contoh cyberbullying bisa kita temukan di media sosial dalam bentuk pesan kasar yang menunjukkan kemarahan, menyebarkan isu, fitnah, kabar bohong, dan juga mengucilkan seseorang atau kelompok tertentu dari dunia maya. Siapa saja yang dapat menjadi korban perundungan? Korban perundungan umumnya adalah mereka yang terlihat lemah dan berbeda. Lemah dapat berupa usia yang lebih muda atau keadaan sosial ekonomi yang lebih rendah. Sedangkan berbeda dapat berupa perbedaan mencolok secara fisik, misal warna kulit, bentuk rambut, ukuran tubuh, dan anak dengan kebutuhan khusus. Maupun perbedaan secara non-fisik, misal gestur, cara berbicara, cara berpakaian, orientasi seksual, agama, nama, dan budaya. Setidaknya ada 3 pihak yang berperan penting dalam terjadinya perundungan, yaitu pertama adalah pelaku, kedua adalah korban, dan ketiga adalah orang yang berada di sekitar kejadian atau disebut saksi. Dampak perundungan akan berbeda kepada 3 pihak tersebut. Orang dewasa, guru, maupun orang tua perlu memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku, korban, maupun saksi agar tidak menjadi siklus yang berulang. Perundungan dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, korban perundungan dapat berakibat fatal, seperti depresi dan bunuh diri. Bagaimana kita mengenali anak yang mengalami perundungan? Anak yang mengalami perundungan biasanya menunjukkan perilaku yang berbeda dari biasanya. Ia sering terlihat sendirian, tertutup, dan cenderung tidak memiliki sahabat dekat. Korban perundungan terkadang memiliki kesulitan dalam berkomunikasi di dalam kelas, pendiam, memberikan ekspresi cemas, merasa tidak aman, tampak sedih, stres, dan murung jika berada di sekolah, dan sangat mungkin terjadi penurunan prestasi akademis secara tiba-tiba. Perundungan bisa terjadi di mana saja, salah satunya di sekolah. Apa yang perlu dilakukan guru ketika seorang anak memberitahu bahwa ia dibully atau mengalami tindak kekerasan? Beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut. Ajari anak untuk mengungkapkan pendapat atau ketidaksukaannya jika merasa diperlakukan tidak baik oleh temannya. 1. Tanggapi dengan serius. 2. Tanyakan kepada anak tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat dia merasa aman. 3. Bicaralah dengan setiap anak yang terlibat dalam situasi ini secara terpisah. 4. Hindari menyalahkan, mengkritik, atau meneriaki secara langsung. 5. Dorong dan hargai nilai kejujuran. 6.
Pertimbangkan peran atau pengaruh kelompok sebaya. Perundungan terkadang dilakukan oleh kelompok. 7. Berikan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku, korban, maupun saksi dengan melibatkan orang tua dalam proses tersebut. 8. Tetap hormati semua pihak dan lindungi kerahasiaannya. 9. Tindak lanjuti secara teratur dan pantau perkembangan anak, serta tetap berkoordinasi dengan pimpinan sekolah. 10. Jika memang diperlukan, carilah bantuan dari pihak eksternal. Ketika guru menghadapi masalah yang sulit, yang tidak dia ketahui cara mengatasinya, guru dapat melibatkan konselor sekolah, pekerja sosial, atau psikolog.